Sama sini 2. Kan udah dimandatkan kan. Artinya begini, kami baik-baik ke sini, ya kan? Kami juga berdasarkan dulu. Masa saya yang tamu, saya yang berdiri, apa saya yang duduk? Kita lagi ke Pak RT, ke Pak RW, beliau lagi dijemput ke sini perjalanan. Kita dari Jasa Negeri Bogor, Kabupaten Bogor. Nah, terkait dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh saudara Hafiz Fatur Rahman. Kita untuk kali ini, untuk sekian kalinya ke sini, kita melakukan penggeledahan terkait dengan aset-aset beliau yang ada. Saya di sini tidak mengambil atau barang atau apa selain dari objek penyitaan kami. Karena objek penyitaan kami adalah atas nama Hafiz Fatur Rahman, bukan atas nama orang lain. Kebetulan terakhir kan beliau menempati di sini, makanya kami kita geledah di sini. Apapun barang yang terkait dengan Pak Hafiz Fatur Rahman kita akan sita. Ini surat perintah penyitaan kami. Surat penggeledahan kami? Ya, surat perintahnya. Penggeledahan dari Kepala Kejaksaan di Bogor. Itulah detik-detik ketika kediaman milik aktor Irwansyah di kawasan Tangerang Selatan digeledah penyidik Kejaksaan Negeri Bogor Kamis kemarin. Selain rumah tersebut telah dipasang pelang penyitaan pihak bank, pihak Kajari juga berhasil mengamankan sejumlah dokumen penting seperti buku rekening dan surat hibah berupa 2 lahan milik Hafiz Fatur di kawasan Bandung, Jawa Barat. Sekarang kita susun di bawah ya, sambil nunggu padikan. Maaf, ini udah cek. Mereka kooperatif dengan kita, dalam artian kita mengikuti proses dari penyidikan kita. Itu tadi adiknya karena dia yang menempati rumah tersebut. Di rumah yang berdekatan mungkin yang kita lakukan penyitaan yaitu berdasarkan surat dari BPN yang surat tersebut bernama AF seperti itu. Satu rumah yang digeledah, kemudian satu rumah kita lakukan penyitaan. Ya, sekitar pada zuhur ya, setelah salat zuhur dipanggil untuk menyaksikan dari pengadilan Kejaksaan Bogor ya. Itu satu unit rumah atas nama Hafiz ya. Iya, disita langsung diberikan garis lem. Ya, cuma itu aja. Ya, penyitaan satu unit rumah dari atas nama Hafiz ya, yang tadi saya tahu langsung di garis lem. Iya. Sertifikat itu atas nama Irwan dititipkan kepada orang tuanya pada saat orang tuanya masih hidup. Tiba-tiba menurut cerita yang kami terima, adiknya ini mengambil sertifikat tersebut tanpa sepengetahuan Irwan dan seolah-olah semua surat-surat yang berhubungan dengan perkreditan tersebut itu seolah-olah atas nama Irwan. Bahkan perjanjian kredit yang saya dapatkan dari pihak bank, di situ ada tanda tangan Irwan, ada tanda tangan Zaskia. Kok bisa? Penggeledahan salah satu aset milik suami Saskia Sungkar ini dilakukan pihak Kajari Bogor. Menyusul putusan Pengadilan Negeri Tangerang yang menyatakan pihak Hafiz Fatur selaku debitur bank plat merah gagal menunaikan kewajiban hutangnya dari pinjaman yang sudah dikucurkan pihak bank. Hafiz yang diduga menggunakan sejumlah aset sang kakak untuk memuluskan pinjaman uangnya, rupanya tak kunjung menuai hasil dari bisnis properti yang digarapnya. Akibatnya, ia pun tak bisa mengembalikan pinjaman modal yang telah digelontorkan pihak bank. Iya, di situ sih dia bilang dari kejaksaan ya sebabnya ya masih dalam proses katanya ya. Iya, proses penyidikan. Iya, penyidikan.
bahwa saudara HF itu terlibat dalam tindak pidana korupsi yang tadi kami sampaikan. Dia telah menggunakan fasilitas kredit bank yang sampai saat sekarang ini tidak berhasil, tidak bisa untuk dikembalikan lagi. Dari awal dibangunnya klaster itu yang saya tahu dulu Irwansyah ya dia untuk membangunnya. Dan adapun rumah-rumahnya ada berapa 10 unit rumah dan itu udah bagi atas nama keluarga gitu. Ada beberapa yang udah dikasih ke kita, ada yang memang nyangkut di dia, bahkan yang proyek satunya lagi itu benar-benar kita bisa-bisan niatnya memang investasi deh, bismillah gitu, siapa tahu rezeki beli tuh tanah. Nah Hafiz nawarin untuk develop tanahnya, dia yang bangunnya sama temennya, tapi katanya oh ya nanti masih pandemi kayak gini jadi kita nggak bisa pembangunan. Tiba-tiba Irwan ngutus adeknya yang cowok satu lagi buat ke rumah itu. Irwan bilang iya, karena memang niatnya Irwan kan namanya Dika lo ambil deh satu kafling buat lo bangun sendiri, tapi ya karena gue cuma punya tanahnya doang. Pas nyampe sana udah nggak ada satupun. Kalau untuk kaget pasti sebagai adik kandung sendiri kaget ya. Alih-alih bertanggung jawab, bahkan hingga pihak Kajari Bogor kemarin menggeledah salah satu aset milik sang kakak, Hafiz hingga kini tak jelas kemana rimbanya. Untuk posisi AF, dari pihak keluarga juga sudah kooperatif dan tidak mengetahui keberadaan dari saudara AF. Dan kita minta untuk saudara AF bertanggung jawab terkait dengan proses hukum ini. Saya minta agar saudara AF juga menyerahkan diri kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor. Karena Mas Irwan merasa tidak pernah mengajukan pinjaman uang dan tidak pernah mengajukan kredit di salah satu bank tersebut, akhirnya di bulan November kemarin saya selaku kuasa hukum dari Irwan dan Zaskia membuat laporan di Polres Jakarta Selatan berkaitan dengan pemalsuan surat. Sebelum penggeledahan dan penyitaan sejumlah aset milik Irwansyah dieksekusi pihak kejaksaan, kubu Irwansyah sendiri tengah menempuh jalur hukum dengan melaporkan Hafiz dan oknum pegawai bank yang diduga kong kali kong melakukan pencairan dana dengan jaminan aset milik Irwansyah ke Polres Metro Jakarta Selatan. Kubu Irwansyah menggugat secara perdata para terduga penggelapan aset. Cara ini sengaja ditempuh agar aset yang telah disita bank tanpa sepengetahuan Irwansyah bisa kembali ke tangannya. Lantas, apa tanggapan kuasa hukum Irwansyah terkait aksi penyitaan dan penggeledahan pihak kejaksaan terhadap sejumlah aset milik Irwansyah? Ya Irwan kaget loh, kenapa bisa saya ditagih? Saya tidak pernah kredit. Setelah saya kemudian melakukan cross check ke bank yang bersangkutan, saya menemukan banyak sekali surat-surat yang mana dari surat-surat itu saya bisa menyimpulkan bahwa diduga kuat saudara Hafiz memalsukan tanda tangan Irwan dan Zaskia Sungkar untuk kepentingannya. Yaitu apa kepentingannya dia? Kepentingannya untuk melakukan peminjaman uang di salah satu bank swasta itu. Berdasarkan penggeledahan tadi, mungkin tidak menutup kemungkinan kita akan melakukan penyitaan tambahan. Dari bank mengatakan bahwa uang itu sudah dicairkan, juga yang mencairkan adalah Irwansyah. Ya, tanda kutip ada oknum, dan oknum ini kita tidak tahu apakah oknum yang di internal atau di luar, kita tidak tahu. Intinya kita sudah serahkan ke proses hukum dan biarkan nanti proses hukum yang akan mencari tahu. Ya kayak masih antara percaya nggak percaya aja ya. Aku nggak nyangka karena aku tahu kedekatan mereka seperti apa, solidnya mereka seperti apa, kompaknya kayak gimana gitu. Jadi nggak nyangka aja. Hafiz sendiri sejak dilaporkan sang kakak tak kunjung menunjukkan diri, entah di mana ia berada. Yang jelas, atas ulahnya mengajukan pinjaman modal dengan jaminan aset milik Irwansyah dan Zaskia Sungkar telah menyebabkan kerugian besar bagi pihak Irwansyah. Zaskia Sungkar bahkan harus gigit jari ketika mengetahui jika aset mobil mewahnya telah digadaikan adik iparnya. Gitu aku marah banget ya pas soal mobil aku. Tiba-tiba mobil aku diambil di sini padahal aku udah bayar ke dia. Tapi nggak tahu ya mobilnya diagunin ke bank gitu. Karena memang aku belinya lewat dia waktu itu. Per hari ini saya sudah somasi banknya. Saya somasi ke bank tersebut, kemudian saya juga sudah melaporkan bank tersebut kepada OJK. Kenapa? Karena ini menarik. Orang tidak pernah bertemu dengan banknya, orang tidak pernah mengajukan kredit terhadap bank itu,
kok tiba-tiba dapat tagihan, bahkan rumahnya dia yang di Bintaro ya itu mau disita oleh bank. Dari surat yang kami terima dari bank tersebut mau disita. Loh, kok kenapa mau disita? Orangnya tidak pernah pinjam uang. Nah, makanya saya minta juga ke OJK untuk menelusuri ya praktik-praktik yang seperti ini berbahaya sekali. Oh, kalau kayak nipu-nipu apa kayak ada bakat nipu gitu ya? Nggak ada sih, dia tuh emang orangnya kan humble ya. Dia sama semua teman-temannya dia tuh pada suka loh sama dia. Ya kalau buat nipu sih ya kalau kakak adik mungkin enggak ya. Ya kemungkinan besar sih, cuma memang Hafiz memakai asetnya Irwan aja itu sih. Setahu saya sih itu doang. Ya sorry ya, kita mau jalan dulu ya. Ya mungkin dulu sebelumnya mah ya orangnya baik, ya suka berjamaah, ya mencari masjid, ya. Ya, Hafiz diduga meminjam uang dengan memanipulasi data dan tanda tangan sang kakak, hingga mengatasnamakan perusahaan yang dirintisnya bersama Irwan Syah. Uang pinjaman yang sedianya digunakan untuk membiayai usaha properti itu, kabarnya ludes tak jelas kemana rimbanya. Proyek properti yang digawanginya bersama teman-teman bahkan mangkrak tak jelas ujung pangkalnya, hingga Hafiz akhirnya gagal mengembalikan ke pihak bank. Bilang sama keluarganya, dia dijebak sama teman-temannya, tapi makin kesini kan kita makin lihat. Ya mungkin diajak-ajak, tapi kan masa iya tega ngorbanin kakaknya sendiri gitu loh, sampai semuanya habis. Ya alhamdulillahnya rumah ini aku semua yang pegang, jadi nggak ada hubungannya sama mobilku tinggal satu. Pertanyaannya, kenapa justru pihak banknya baru memberitahukan surat-surat itu kepada Pak Irwan itu di bulan November 2021? Kenapa tidak dari bulan sebelumnya aja beritahu bahwa ini ada kaitannya? Tapi kok di bulan November baru diberitahu? Setelah orangnya ini udah kabur, udah nggak tahu di mana keberadaannya nih si Hafiz. Kini, nasib aset milik Irwan Syah dan Saskia Sungkar memang berada di ujung tanduk. Jika tak mampu melunasi hutang yang dipinjam Hafiz, aset keduanya terancam tak bisa kembali setelah disita pengadilan. Lantas, masih adakah harapan untuk mengembalikan aset? Tapi, jika Hafiz sudah tak berdaya, akankah Irwan Syah dan Saskia Sungkar yang akan melunasi semua pinjaman sang adik? Tinggal nunggu aja. Saya minta doa sama teman-teman semua. Dan ya pengennya Saskia juga nggak terlalu mikir yang macam-macam supaya nggak stres. Mungkin Hafiz nonton ini ya gitu, aku cuma berharap Hafiz bisa tanggung jawab. Jangan nggak gentle kayak gini, ya udahlah tanggung jawab aja gitu. Kalau yang masalah kita, insya Allah kita ikhlas, kita nggak akan nuntut balik. Pokoknya aku berdoa mudah-mudahan Kia sama Irwan baik-baik aja. Mereka udah dikasih gantinya sama Allah. Mudah-mudahan permasalahannya cepat selesai, udah gitu aja lah. Maksudnya aku juga nggak mau ngejudge siapanya lah.